Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Akhirnya kita bisa ketemu lagi setelah sekian Akhirnya, purnama. Ya, setelah sekian purnama ya, Bu Firly ya. iya, Semoga gara-gara Shirley. hari kita mulai memasuki ruang ketiga dipimpin oleh Bu Firly. Mari Firly, waktu dan tempat kami persilahkan sepuasnya untuk memandu kami memasuki ruangan Malam ketiga. Romo, malam kawan-kawan semua. Pertama saya mohon maaf karena lama sekali nungguin saya untuk masuk ke ruangan ketiga. Jadi kita mulai dengan uh, apa uh, mengingat yang sebelumnya bahwa Teresa bilang ada orang-orang itu yang berada benar-benar di luar dari uh, puri batin ini. Kemudian di puri batin pertama dan caranya kita masuk ke dalam puri ini adalah hanya satu cara, yaitu dengan doa. Jadi pada waktu puri pertama itu mungkin kita masih banyak keterikatan dengan dunia. Doa yang kita lakukan itu lebih ke doa vokal yang memang ada, dan dengan doa vokal pun juga sebenarnya jika kita benar-benar melakukannya itu kita bisa naik kelas naik ke ruang-ruang selanjutnya, dan setelah itu kita mencapai di ruang kedua di mana kita lebih bisa meditasi di sana, dan sampai di ruang ketiga ini yang disebut merupakan ruang terakhir uh, sebelum kita ke ruang keempat, di mana ruang ketiga ini merupakan uh, usaha kita yang terakhir. Karena ruang di sini ini adalah suatu tempat yang merupakan suatu banyak percobaan. Dan kalau kita ingat dulu lagi di The Story of My Life itu caranya Teresa Avila kan bilang bahwa pertama itu kita itu seperti sumur. Jadi ruang ketiga ini adalah ruang terakhir di mana niat dan kita yang bertindak. Karena di ruang-ruang selanjutnya itu akan lebih merupakan anugerah dan grace dari Tuhan yang menarik kita. Dan disinilah kenapa ini merupakan suatu ruang yang sangat harus hati-hati, karena di sini ini kita bisa tiba-tiba berbalik. Jadi maka itu dibilang yang pertama itu adalah on the insecurity of the spiritual life and the need to walk in the fear of the Lord. Jadi ruang ketiga ini ada dua bab, yaitu bab pertama dan yang kedua. Yang bab pertama itu menyebutkan tentang bahwa kehidupan spiritual itu tidak aman, dan kita ini benar-benar harus berjalan dengan takut akan Tuhan itu. Tapi takut yang seperti apa? Bukan kita ketakutan, tapi lebih takut, lebih in awe. Jadi lebih menghormatin dan have reference for God. Jadi di paragraf pertama kita itu dikatakan bahwa orang-orang yang terus terus persevere dan tidak balik itu benar-benar di sini yang dan telah mencapai pada ruang ketiga ini adalah benar-benar orang-orang yang diberkati. Tetapi walaupun diberkati itu tidak ada suatu keamanan seperti asuransi di dalam kehidupan ini dan juga di dalam kehidupan spiritual kita. Jadi benar-benar di sini adalah blessed is the man who fears the Lord. Oke. Jadi Tuhan itu telah memberi kita suatu anugerah untuk memasuki ruang ini. Oke, tapi ruang ini di paragraf kedua dikatakan bahwa ruang ini kita hidupnya itu seperti kehidupan yang dikelilingin oleh musuh-musuh, sehingga kita selalu harus berhati-hati. Dan dikatakan bahwa nanti kebahagiaan
yang ada itu benar-benar adalah dengan Tuhan pada kehidupan kekal. Jadi kebahagiaan yang kita dapat di sini itu adalah suatu kebahagiaan yang untuk memuliakan Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Dan di sini pun juga jelas bahwa kita harus hati-hati karena walaupun kita tingkatnya udah tinggi, mungkin aja kita jatuh dalam dosa dan kita harus hati-hati sehingga ada beberapa yang memang demikian sehingga Teresia sendiri merasa ketakutan bahwa apakah dianya itu memang sudah bisa memasukin ruangan ini dan dia itu benar-benar merasa bahwa sangat bergantung terhadap kemurahan Tuhan dan juga intercesi dari Bunda Maria. Karena dia takut sekali kehilangan apa yang sudah didapatnya. Dan untuk suster-suster atau yang sudah dibiara dan melakukan kehidupan biarawati itu juga dibilang jangan merasa aman walaupun Anda setiap hari berdoa dan tidak terikat dengan dunia, sehingga ingat kata-kata ini, yaitu Beatus virque timet dominum. Apa itu Romo artinya? Saya tidak mengerti yang itu. Teresia bilang bahwa dia itu tidak ingat apa yang sudah dikatakannya, tetapi mengenai jiwa di dalam ruangan ketiga itu adalah jiwa-jiwa yang telah melalui banyak kesulitan, sehingga jiwa ini nih sudah tidak mau melakukan dosa lagi. Mereka itu kehidupannya itu sangat hati-hati, kemudian juga sudah memperhatikan tetangga, sudah memperhatikan yang lain, melakukan charity dalam arti berbuat baik, dan kehidupannya sehari-hari pun juga telah ditata dengan baik. Dan kalau misalnya mereka menginginkan, Tuhan itu pasti akan memberikan kehidupan, akan memberikan kemungkinan untuk kita untuk jiwa yang sudah di ruang ketiga ini terus sampai ke ruang berikutnya dan ataupun sampai ruang ketujuh. Tetapi keinginan itu sendiri tidak cukup. Karena apa yang terjadi adalah banyak yang stop di sini. Salah satu contoh yang dikatakan itu adalah contoh anak muda yang kaya. Yang pada waktu Yesus mengatakan bahwa dia harus melepaskan semua kekayaannya, dia bingung dan dia berbalik. Nah, ini adalah suatu pergulatan di ruang ini. Jadi apakah kita bisa terus dengan tetap tekun terus maju sambil meminta grace, meminta berkat dari apakah kita mau merendahkan diri kita dan kita mau menyerahkan apa yang kita ada, atau kita berhenti karena kita tidak mau memberi atau melepas apa yang sudah kita punya. Dan itu tidak mudah. Jadi benar-benar itu diperlukan kerendahan hati, sehingga Teresia bilang, humility. I don't know what kind of temptation I'm undergoing in this matter, that I cannot help but think that anyone who makes such an issue of this dryness is a little lacking in humility. Apa yang terjadi di sini pun juga merasakan kekeringan dalam berdoa, seperti tidak ada lagi konsilasi, tidak ada lagi perasaan senang pada waktu itu. Dan bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita menjadi tidak senang,
atau merasa bahwa ini merupakan percobaan yang mestinya saya tidak melalui, sehingga sehingga benar-benar diperlukan kerendahan hati untuk meminta Tuhan bahwa kita itu benar-benar melepaskan dan tetap apapun yang kita lalui, tetap kita bersandar kepada Tuhan supaya masa ini bisa kita bisa naik tingkat. Hingga dikatakan jiwa kita itu merasa tenang pada waktu perasaan konsolidasi ini seperti tidak diberikan oleh Tuhan. Sehingga benar-benar bahwa kalau kita mau ada suatu improvement, ada suatu kenaikan kelas, kita itu benar-benar harus berserah dan melihat diri kita itu sebagai unworthy servant, sebagai hamba yang tidak berguna. Tuhan akan tetap memberikan kita semuanya, tetapi bukan pada tempatnya kita untuk meminta sesuatu dari Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita itu harus merefleksikan diri bahwa dengan percobaan yang ada di sini dan dengan kekeringan yang kita rasakan, kita itu bukan jadi tidak senang atau misalnya, aduh kok kayaknya ini mungkin bukan panggilan saya, tetapi justru kita harus lebih merendah, meminta Tuhan bahwa hati kita memang sudah di sana. Kita pernah mendapat dari Tuhan apa yang sebelumnya, dan kalau misalnya sekarang itu tidak ada atau kok kayaknya gelap, kita tetap mau di sana supaya kita bisa naik kelas. Kadang-kadang konsolidasi itu diberikan oleh Tuhan kepada jiwa yang lebih lemah. Tetapi kalau untuk jiwa-jiwa yang bisa melalui kekeringan itu, ada suatu kekuatan, yaitu fortitude. Jadi benar-benar bisa dengan kemauan kita itu diam berada di sana. Dan apakah nanti our will, keinginan kita itu bisa disatukan dengan keinginan Tuhan? Di bab yang kedua, bab kedua ini meneruskan dengan topik yang sama, tetapi lebih banyak menceritakan tentang kekeringan di dalam doa dan juga percobaan yang ada pada ruang ketiga ini. Di ruang ketiga ini banyak sekali jiwa-jiwa yang telah hidup secara benar untuk bertahun-tahun. Jadi mereka itu sudah tidak mau melakukan dosa, tapi justru pada saat ini, pada waktu Tuhan adanya kejadian-kejadian yang kecil-kecil aja, jiwa-jiwa ini merasa, kok gue diginiin ya? Kenapa? Apa yang terjadi? Kayaknya mereka tidak merasa bahwa mereka itu harusnya begini, sehingga mereka itu merasa mereka itu tidak bisa dibilangin, tidak bisa dibetulin tentang perasaan ini. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya Tuhan itu sedang memakai keadaan-keadaan yang ada itu untuk menunjukkan kelemahan mereka dan juga untuk memperdalam kerendahan hati mereka. Tetapi apa yang terjadi adalah mereka pikir bahwa mereka melalui ini semua itu untuk Tuhan, padahal belum tentu demikian pada dasarnya. Ada beberapa orang yang mengerti bahwa ini memang kesalahan mereka, tetapi tidak semuanya demikian. Jadi kita itu benar-benar harus mengerti diri kita sendiri dan mengingatkan diri sendiri tentang kelemahan dari kita punya ego, supaya jangan sampai itu
kena dengan Tuhannya, dengan Tuhan yang melakukan itu. Jadi di sini ada satu contoh yang dikatakan oleh Teresia bahwa ada satu orang yang kaya raya, tidak punya anak, ataupun sesuatu pun atau seseorang pun yang dia bisa wariskan kekayaannya. Dan pada waktu dia kehilangan kekayaan ini, walaupun dia itu masih mempunyai uang yang cukup untuk kebutuhan dirinya dan kebutuhan rumah tangganya, tapi dianya itu menjadi penuh khawatir, sehingga seperti dianya itu tidak bisa beli sepotong roti pun juga. Jadi di sini itu jelas sekali terlihat bahwa orang yang kaya ini ternyata belum benar-benar melepaskan keterikatannya terhadap kekayaannya. Padahal kalau misalnya dia melepaskan saja dengan sendirinya, Tuhan itu pasti akan memelihara dia, dan Tuhan yang telah memelihara dia dan membawa dia sampai di ruang ini, itu akan mengembalikannya kepada dia. Jadi sebenarnya dia itu tidak usah takut demikian. Dan ada pun juga, atau misalnya ada juga orang yang bukan karena kekayaannya, tetapi kehilangan suatu posisi. Jadi sepertinya tidak disanjung lagi. Dan ini orang-orang ini merasa mereka tidak bisa membantu dirinya sendiri untuk menghilangkan disturbance untuk menghilangkan keadaan ini. Jadi mereka itu merasa, aduh kok ini nggak enak ya, kenapa ini harus begini ya, gitu. Dan mereka itu sebenarnya ingin orang lain hidupnya itu baik seperti mereka, tetapi pada saat itu tidak bisa kayak gitu, sehingga mereka itu merasa bahwa mereka melalui hal yang tidak enak ini untuk orang lain, padahal sebenarnya belum tentu itu untuk orang lain, tapi merupakan suatu pembersihan diri sebenarnya. Dan ini pun juga bisa terjadi di dalam kehidupan biara, dalam kehidupan biara. Jadi Teresia itu meminta suster-susternya itu harus hati-hati dan benar-benar bahwa mereka itu sudah benar-benar melepaskan dari keinginan yang ada. Jadi bukan berarti bahwa mereka itu memakai suatu seragam, tetapi tidak menyerahkan keinginan mereka atau one's will to God. Jadi apa yang kita harus kita capai di sini adalah apakah keinginan kita itu sudah sama dengan keinginan Tuhan. So is God, whatever your will, I will do. Seperti apa yang terjadi dengan Maria. Jadi kalau misalnya mereka itu melakukan penance, penance bahasa Indonesianya apa ya? Yang sepertinya oke, baik, tetapi sangat hati-hati dan tidak ada cinta yang di sana, yang sepertinya apapun yang terjadi saya akan melakukannya. Jadi kalau tidak dengan adanya kasih, jalan di ruang ketiga ini akan menjadi lambat dan juga mencapaikan jadi kita merasa capai berjalan di sini. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu bisa membuat kita sangat ketakutan. Maka itu benar-benar kita sehingga kita tidak mempunyai suatu kemajuan. Jadi benar-benar di sini itu kita harus bersandar kepada Tuhan, harus berserah benar-benar berserah dengan kerendahan hati. Semuanya itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan sehingga kita bisa naik kelas, karena
banyak sekali jiwa-jiwa di ruang ini yang tidak naik kelas dan seumur hidupnya tetap ada di situ. Itu dia. Kalau tanpa kerendahan hati, jiwa-jiwa ini akan tetap di sini. Jadi ruang ini tuh udah bagus sekali, cuman tidak bisa, tapi tetap ruang ini bagus sekali, tetapi tenaga dari kita, jadi kita tetap harus mengambil air itu dan bukan ke tingkat yang selanjutnya di mana adanya suatu kincir air sehingga tenaga kita tidak terlalu capai, dan atau seterusnya di mana Tuhan itu hanya memberkati dengan adanya hujan. Jadi benar-benar bahwa kita itu harus merendahkan hati, menyatukan kemauan kita dengan kemauan Tuhan, sehingga kita bisa melalui ruangan ini. Di sini pun juga Tresia membedakan perbedaan dari konsiliasi dan spiritual delight. Oke, ada pencerahan rohani itu terlihat bahwa pencerahan rohani itu lebih dalam. Sedangkan konsiliasi itu hanya suatu perasaan yang saya merasa senang, merasa disenangin, tetapi kalau misalnya kita kalau Tuhan udah memberikan kita suatu pengertian, pencerahan itu akan terus terus ada di dalam kita. Saya lupa ini, jadi ada satu tabel yang membedakan antara konsolasi dan pencerahan rohani. Jadi kalau misalnya di konsolasi itu perasaan saja, bisa dari jadi benar-benar datang dari diri kita sendiri. Jadi itu kan jadi inner comfort, jadi adanya kesenangan. Kalau spiritual delights itu lebih benar-benar pemberian Tuhan, sehingga jelas sekali bahwa yang konsolasi itu bisa dari imajinasi kita, bisa dari emosi kita, atau dari lingkungan tempat kita berdoa. Sedangkan spiritual delight itu benar-benar merupakan pemberian Tuhan. Dan konsolasi itu biasanya diberikan kepada jiwa-jiwa yang lebih lemah sebagai dorongan pada waktu awal. Pencerahan rohani itu akan didapat oleh jiwa-jiwa yang lebih disiapkan untuk hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Apa yang terjadi itu adalah pada waktu konsolasi kita itu bisa menjadi bisa jadi kecanduan. Jadi kok saya nggak ada konsolasi ya, karena harus hati-hati bahwa konsolasi itu datangnya dari siapa gitu. Sedangkan pada pencerahan rohani itu selalu lebih membuat kita lebih dalam lagi dalam mencintai Tuhan, sehingga kita benar-benar mau menurut dan merendahkan hati lagi. Jadi konsolasi itu bisa dibuat dari kita sendiri, dari hasil tenaga kita. Sedangkan pencerahan rohani itu benar-benar didapat dari Tuhan. Jadi kalau kita meminta favor, minta sesuatu dari Tuhan itu sangat baik, karena itu akan membuat hati kita sepertinya memuja Tuhan gitu kan, memuji-muji, tetapi harus hati-hati bahwa bahwa itu bisa hilang karena kelakuan kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri. Jadi pada waktu Tresia membaca buku tentang kejadian-kejadian atau kelakuan-kelakuan yang memuja Tuhan lebih, itu membuat dia lebih ingin mencintai dan juga meningkatkan kebaikan di dalam diri kita. Jadi yang penting itu adalah kalau
kita menginginkan suatu kenaikan kelas atau terus bisa masuk ke ruang keempat, kita itu harus nurut dalam arti obedience, menerima dan melakukan dan mendapat spiritual guidance itu. Dan harus hati-hati bahwa benar-benar kita itu harus mendapat mentoring, karena kalau kita berjalan sendiri, kemungkinan kita balik dalam pada waktu kita bertemu dengan kesulitan atau apa segala itu, kemungkinannya itu lebih besar. Dan selalu kita harus ingatkan bahwa kita itu jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang itu ada jalannya sendiri. Kalau kita mau membandingkan, bandingkanlah dengan Yesus atau Bunda Maria. Dan kita tidak bisa juga mengatakan bahwa jalannya kita itu orang lain harus mengikuti jalan yang sama. Karena setiap orang itu mempunyai jalannya sendiri-sendiri. Sehingga jadi lihatlah kesalahan-kesalahan kita sendiri, dan jalan yang paling aman itu adalah dengan berdiam, berharap, dan berdoa, dan meletakkan jiwa kita itu ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan yang membantu kita untuk ke sana. Jadi apa yang terjadi di dalam ruang ketiga ini itu adanya kekuatan dan pun juga adanya bahayanya. Jadi mereka ini jadi jiwa yang di sini itu sudah melewatin struggle yang pertama. Jadi kehidupannya itu sudah baik, udah sepertinya mengikuti hukum Tuhan, sehingga mereka tidak mau untuk berdosa, berdosa yang sekecil pun juga. Jadi yang venial bukan hanya mortal. Kemudian setiap hari mereka berdoa, mereka mau bisa sehari, kemudian hidupnya pun juga dengan moderate, musik ataupun juga tontonannya itu sudah mereka hati-hati, tidak ini, dan adanya suatu keinginan yang besar untuk tidak offend, untuk tidak membuat Tuhan marah. Jadi benar-benar di sini itu kehidupannya itu sudah baik istilahnya. Tetapi di kehidupan yang baik ini masih ada beberapa hal yang harus kita hati-hati, karena kita bisa merasa, oh hidup saya udah baik, jadi saya nggak apa-apa. Cuman mungkin kita itu masih merasa harus punya reputasi, harus punya keuangan, punya ini, kemudian harus dihormati, sehingga pada waktu kita merasa kekeringan di dalam doa itu, dosa-dosa yang ada hanya diketahui oleh kita sendiri dan tidak bisa dilihat oleh orang. Jadi dan mungkin kita pun juga merasa bahwa kalau misalnya kita ada konsilasi dikit itu, kita pikir oh kita udah maju, padahal kita lupa bahwa sebenarnya yang kita tuju itu masih jauh di sana. Maka itu kalau misalnya kita tidak punya spiritual director atau misalnya komunitas, kemungkinan bahwa kita balik ke ruang-ruang yang kedua atau ketiga itu masih banyak. Jadi di ruang ketiga ini jelas bahwa kehidupan spiritualnya lebih stabil, tetapi harus hati-hati karena rasa keamanan dan keterikatan itu lebih subtle, lebih lebih tidak terlihat dengan orang lain.
yang kita harus kita kembangkan itu adalah kerendahan hati dan menyatukan kita punya keinginan dengan keinginan Tuhan. Jadi kalau tanpa ada kerendahan hati dan nurut, dalam arti di sini obedience, kita itu bisa hanya stuck di ruang ini selama-lamanya. Tetapi dengan menyerahkan dan dengan kerendahan hati yang sungguh, baru jiwa itu bisa menuju ke intiman yang lebih tinggi lagi uh, dengan Tuhan. Jadi jelas bahwa ruang ketiga ini merupakan ruang transisi. Apakah di uh, uh, apa? Apakah kita tetap lebih yang di luar, di mana usaha dari manusia itu masih banyak, ataukah kita bisa melalui ini dan pergi ke ruang selanjutnya? Jadi harus hati-hati karena banyak sekali jiwa-jiwa yang stuck, yang tetap di ruang ini, gitu. Jadi apa yang terjadi adalah kekeringan atau perasaan percobaan apa gitu segala itu adalah hanya untuk kita belajar untuk melepaskan keterikatan kita sehingga kita bisa lebih intim lagi dengan Tuhan. Jadi di sana adalah hati-hati dengan jadi ruang ini yang seperti tadi, balik lagi dari awal yang dibilangkan bahwa kok sepertinya hidup di ruangan ini itu seperti dikelilingin oleh musuh. Karena apakah kita akan naik kelas ataukah kita akan balik, di mana memang roh jahat ingin menginginkan kita balik supaya tidak naik-naik. Jadi di sini adalah seperti bahwa perasaannya itu seperti kita mungkin di dalam purgatory. Itu yang bisa saya sampaikan untuk ruang ketiga ini. Terima kasih. Terima kasih Shirley presentasinya. Terima kasih sudah diingatkan tentang ruang pertama dan kedua tadi ya. Jadi yang mungkin yang bisa saya garis bawahi di sini bahwa memasuk itu kuncinya adalah doa. Kemudian di ruang ketiga ini adalah titik kritis kita, begitu ya Shirley ya. Titik kritis kita di mana banyak cobaan sehingga kita bisa terus atau berbalik. Dan kemudian di ruang ketiga ini yang waspada, kita perlu melakukan keterikatan-keterikatan, tidak hanya keterikatan pada duniawi, tapi juga keterikatan pada rohani ya, yang kita anggap itu buat Tuhan, tapi sebetulnya mungkin hanya ego kita. Kemudian selain kerendahan hati, kita juga perlu selain melepaskan keterikatan-keterikatan, kita juga perlu kerendahan hati dan kepasrahan pada Tuhan. Nah, ini yang di sini yang penting mungkin konstelasi VS ya. Di ruang ketiga Ya. ini, ya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya garis bawahi. Monggo silahkan. Ini menarik ya, karena kenapa saya tuh sering berpikir orang suci-suci kayak Santa Teresa, kayak apa, Santo Yohanes dari Salib itu kok mengalami kesepian gitu ya. Kalau Santa Teresa ini kayaknya tidak pernah mengalami kesepian rohani ya, tapi dia kayaknya takut kehilangan keintimannya dengan Tuhan. Saya kadang berpikir kok bisa ya Santa Teresa itu kan sudah berbuat banyak baik kebaikan, dia mengalami kesepian rohani. Santo Yohanes Salib juga seperti itu. Mungkin karena memang orang-orang yang dianggap mampu melampaui itu yang diberikan ini ya. Mungkin nanti Romo Eki bisa kalian menguik tentang malam gelap Mungkin itu. itu yang menunjukkan kerendahan hati mereka kali. Kalau kita kan merasa, hidup saya udah, saya nggak berbohong, saya bantu orang. Jadi mungkin keluar yang hal-hal yang demikian yang merupakan usaha kita sendiri. Maka itu kan yang dibilang apakah kasihnya itu ada atau tidak? Ruangan ketiga ini memang uraian Teresa ini relatif lebih pendek ya dari ruang lain karena dia hanya ada 3 bab. 3 bab. Sehingga kalau kita mau ambil intisarinya sedikit lebih mudah dibanding kita mendalami ruang-ruang lain.
Nah, hingga dari ya summary yang Bu Siri sampaikan, dua hal sebetulnya kalau kita mau menarik benang merah. Pertama, apa yang menjadi inti atau kekuatan rohani dari jiwa yang memasuki ruang ketiga, tapi juga apa yang menjadi bahaya utama. Nah, kekuatan rohaninya apa? Pertama ada ciri bahwa kerinduan jiwa itu atau seorang yang berdoa itu mulai baik, makin kerinduannya makin kuat, dan disiplin rohani juga makin bagus. Mulai berdoa dengan teratur dan disiplin, kemudian hidup dalam kebajikan, tadi virtuesnya itu mulai hidup yang bertanggung jawab, kebebasan-kebebasan itu dia mulai gunakan bisa bertanggung jawab, dan juga kesadaran yang baik akan dosa. Nah, dosa. Dan mulai berusaha untuk menghindari. Jadi selain ada kesadaran untuk atau kepekaan terhadap dosa, rasa bersalahnya itu mulai makin lebih ini dari sebelumnya. Tapi juga mulai dikonkretkan dalam bentuk pelayanan. Jadi mulai tidak lagi hanya berpikir untuk membangun kesalahan pribadi, tapi juga mulai melihat dirinya apa yang bisa menjadi kontribusi dalam persamaan. Itu yang bentuk dalam pelayanan. Jadi ada kecenderungan orang-orang yang ada di tahap ini, dia ingin menjadi teladan untuk orang lain. Ini satu cirinya yang bisa kita kenali. Tetapi Tracy juga mengingatkan ya, ada beberapa bahaya yang perlu diwaspadai, yang menjadi juga batu sandungan yang mudah membuat jiwa yang masuk dalam ruangan ini mudah tergelincir. Pertama, karena kecenderungan untuk percaya kemampuan dirinya itu masih sangat tinggi. Ya, masih sangat tinggi. Dan ada semacam Santa Teresa bahasakan sebagai dihinggapi semacam rasa aman yang palsu. Merasa bahwa, oh saya sudah cukup baik. Saya sudah lebih maju dari sebelumnya. Nah, hidup saya sudah lebih teratur, lebih disiplin. Ya, hidup doa saya mulai lebih giat dari sebelumnya. Jadi ada perasaan-perasaan semacam ini. Ini yang Santa Teresa sebut sebagai rasa aman yang palsu. Karena ini bahaya rohani yang akhirnya membuat orang bisa jatuh dalam apa yang disebut juga bahaya kesombongan rohani, tapi juga dalam bentuk uh, ketidakwaspadaan. Karena dalam bahasa spiritual itu kan kita berada di satu level yang lebih baik, dari balik pintu itu iblis sedang mengintai kapan dia masuk untuk menjegal dan menjatuhkan kita. Nah, ini kewaspadaan ini yang agak kurang dimiliki oleh jiwa yang masuk dalam fase ini. Nah, tapi juga agak sulit, masih belum begitu menerima yang disebut penderitaan, kegagalan, dan bahkan belum juga bisa berdamai dengan kekeringan rohani. Itulah mengapa tadi ya bagus sekali Bu Siri membuat pembedaan yang tegas antara konsolasi dan spiritual delight. Yang satu itu sekedar satu dinamika batin, perasaan yang kadang-kadang dibutuhkan oleh pemula. Ya, menurut Yohanes Salib bahkan lebih tegas lagi. Ya, penghiburan rohani itu bahkan hanya diberikan untuk mereka yang belum maju-maju, supaya dia didorong untuk maju. Nah, semacam motivasi untuk menggerakkan orang untuk mulai. Semacam ya mungkin sederhana, supaya orang itu mulai semangat untuk diet. Ya mungkin ya diet minggu pertama itu memang turunnya agak signifikan, mungkin 1 kilo. Lalu dia mulai terpacu untuk, oh ya mungkin kalau saya tambah 1 minggu mungkin 2 kilo yang turun. Tahu-tahu minggu kedua turunnya hanya sekian ons. Nah, karena dia kehilangan motivasi, maka dia juga akan kehilangan semangat untuk maju. Maka di fase ini, ya memang fase penuh usaha perjuangan, tapi juga fase penuh bahaya semacam itu. Maka pengalaman batin atau bahaya lain juga yang Santo Teresa ingatkan, ada kecenderungan untuk orang itu mudah kecewa dengan hidup rohaninya, karena dia terlalu cepat menuntut buah. Itulah mengapa dibahasakan kadang-kadang doanya bisa terasa kering dan melelahkan. Tapi untungnya Teresa bahasakan secara positif. Nah, kalau ada gejala semacam itu, ini justru bukan tanda kemunduran, tapi justru panggilan untuk melangkah lebih dalam. Karena perjalanan rohani bukan soal seberapa jauh kita maju, tapi seberapa dalam kita memasuki diri.
Nah, ini yang menjadi inti yang saya kira juga membantu kita untuk melihat, sehingga pelan-pelan orang juga akan mulai melihat, menyadari. Maka di paragraf kedua tadi kan Tracy membahasakan dengan baik sekali. Perasaan yang paling dominan itu perasaan takut kehilangan rahmat. Maka Santo Teresa katakan, sebab hidup tanpa Engkau ya Tuhan, sama dengan mati berkali-kali. Jadi kesadaran bahwa Tuhan tidak ada dalam hidup itu bagi Teresa itu sama dengan mati berkali-kali. Nah, sekalipun orang hidup tetapi tanpa kesadaran akan Allah, itu sama dengan hidup yang mati berkali-kali. Nah, maka jadi inti dari bab ini kita diberi gambaran ada kekuatan-kekuatan rohaninya, tapi juga ada bahaya-bahaya yang membantu kita yang digambarkan Santo Teresa untuk memetakan juga. Kalaupun kita ya berjuang dan sampai maju setahun ini, kita juga kenali apa bahaya-bahaya rohani yang membuat kita bisa tergelincir, jatuh, bahkan juga mungkin kehilangan keadaan yang kita sudah nikmati, sudah masuk di dalam ketiga ini. Nah, sebagian besar apa yang bisa disampaikan itu juga bagian dari summary. Kira juga saya buat catatan beberapa, sehingga ruang ketiga sekali lagi ini benar seperti disampaikan adalah ruang transisi. Nah, yang segera memasuki ruang keempat nanti ya sudah ada mulai ada unsur rahmat sebelum nanti lebih jauh memasuki ruang-ruang mistik yang mana rahmat itu sudah lebih dominan, tapi juga tetap bekerja melalui rahmat dan usaha itu. Itu yang bisa saya tambahkan untuk menjembatani apa yang bisa disampaikan dan juga untuk menjadi diskusi kita. Terima kasih. Seperti tentang spiritual delight sama maksudnya, karena mungkin belum pernah mengalami ya, jadi tidak bisa membayangkan itu seperti apa gitu. Kalau konsolasi bisa membayangkan, tapi kalau spiritual delight itu masih, karena itu kan bedanya sama konsolasi. Kalau saya belum bisa membedakan, karena kalau konsolasi kan tadi katakannya memang ada hubungannya sama emosi, sama apa lagi namanya tadi ya. Tapi caranya membedakan dengan spiritual delight itu gimana gitu kan? Karena kan konsolasi sendiri juga kita nggak tahu tiba-tiba datang, misalnya tiba-tiba kita merasakan damai, kita merasakan itu. Nah itu saya nggak tahu ini konsolasi hanya konsolasi atau spiritual delight. Bedanya yang bedanya lebih jelas gimana kan? Memang kalau dua diksi ini, tradisi spiritual kan biasanya saling mempengaruhi. Nah, ini juga yang kerap secara lebih tegas istilah kalau dalam tradisi Ignatian itu konsolasi dan desolasi itu. Dan ya Teresa, Yohanes Salib juga pasti ada sedikit pengaruh juga karena banyak pengakuan Teresa itu lagi para Jesuit. Malah justru sebaliknya, saya mungkin mengkonfirmasi bahkan karena memang ini dua term yang sangat dekat ini istilah. Tapi karena menurut penegasan Yohanes Salib, ini sejalan dengan tradisi Ignatian itu, malah spiritual delight itu semacam itu rasa nikmat yang sumbernya itu dari perasaan. Tapi kalau konsolasi itu semacam penguatan rohani dan itu menjadi buah dari praktek doa rohani. Jadi yang satu itu semacam satu sukacita batin yang memang yaitu satu dinamika perasaan karena berdoa. Tetapi sebaliknya konsolasi itu buah rohani sehingga dia tidak melulu berkaitan dengan perasaan saja. Tidak selalu yang berkaitan menyenangkan secara emosional. Tapi dia juga bisa hadir bahkan juga sebagai buah dari pengalaman. Sehingga kalau secara sederhana kan mungkin kadang kita berpikir konsolasi itu berkaitan semua hal yang berkaitan dengan yang nikmat, penghiburan rohani, sukacita rohani dan sebagainya. Sementara desolasi kebalikan, kekeringan, perjuangan dalam doa dan sebagainya. Tapi kalau intinya dalam tradisi spiritual Karmel itu mau menegaskan ini sebetulnya. Bahwa setiap pengalaman ketika kita menyadari, bahkan dalam pengalaman sulit dan gelap, kita tetap menyadari bahwa Allah hadir di sana, itulah yang disebut konsolasi. Nah,
Jadi intinya kesadaran akan Allah hadir dan tidaknya. Itulah inti dari konsolasi dan desolasi. Jadi bukan soal terang dan gelapnya pengalaman, bukan soal baik dan buruknya pengalaman. Nah, jadi tapi soal bagaimana kehadiran Allah. Maka inti dari tradisi mistik Teresa, Yohanes kan selalu ajakan untuk melihat Allah di dalam diri. Entah kita mengalami sukacita atau tidak, entah kita melalui hari-hari yang baik atau tidak, tapi selalu diajak untuk melihat kesadaran tentang Allah hadir. Sekira ini bedanya. Maka Yohanes salib, kalau kita gabungkan karena memang Teresa dan Yohanes saling melengkapi, dikatakan spiritual delight itu Tuhan bisa tarik supaya mencegah jiwa itu tidak melekat dengan perasaannya. Nah, inilah bahayanya. Kadang tuh orang hanya bisa bilang, saya itu hanya bisa berdoa kalau misalnya ke Gua Maria ini. Atau saya itu hanya bisa doa dan baik kalau ke gereja ini dan sebagainya. Itu sebetulnya bagian dari kemelekatan. Dan penghayatan semacam itu ya seperti yang saya sering katakan. Itu hanya dibutuhkan untuk para pemula yang baru mulai. Tapi semakin maju dia, Tuhan akan tarik perasaan itu pelan-pelan dan dia mulai mengganti dengan yang disebut konsolasi tadi. Karena itu buah dari penghayatan iman itu supaya apa? Supaya jiwa tidak kehilangan iman. Jadi konsolasi akan tetap diperlukan, tetap menjadi satu rahmat yang diberikan untuk jiwa yang berdoa. Tetapi Tuhan tahu kapan itu ditarik sama sekali. Dan mungkin kita belum lihat di ruangan ini, bisa jadi ruangan-ruangan berikutnya. Sudah sama sekali tidak ada lagi. Itu karena jiwa makin maju, makin kuat, makin kokoh. Ya kalau saya tuh merasa ya Romo, tapi jangan dimarahin ya. Selama masih hidup itu kayaknya tuh saya tuh akan dari ruangan ke ruangan satu, ke ruangan kedua, tiga, balik lagi satu, dua gitu loh. Selama kalau manusia normal sih kayaknya kayak gitu. Sampai saya. Kalau sharing dikit, kalau saya anggap bahwa kita itu memang suatu saat kan tetap mengalami siklus ya, di mana siklus yang kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih. Ya, berarti sebenarnya tidak masalah sama kita itu tidak melekati kesenangan dan tidak melekati kesedihannya itu. Jadi kayak mungkin istilahnya kalau apa ya, ya mau senang mau sedih ya, ya udah itu perasaan, tapi itu kan bukan diri kita yang sebenarnya gitu. Ya itu suatu afeksi ya, kalau mau senang apa sedih perasaan. Kalau misalnya kita itu kembali pada Allah, mau senang mau sedih ya enggak masalah sih. Kayaknya semuanya itu kalau perasaan manusia selama kita masih hidup itu tetap ada ya, kayak manusia gimana pun juga walaupun dia sesuci-sucinya apapun, dia kan tetap juga akan mengalami bisa sakit, bisa mati gitu. Ya mungkin kayak gitu deh. Nungki, kalau aku malah merasa justru itu yang aku nanya ke Iren tadi itu adalah bagaimana ya, apa tuh maksudnya disiplin yang di ruang pertama aja doa vokalnya yang bener-bener doa yang khusyuk aja kayaknya kok kita belum sampai sana gitu. Kayaknya kok belum ini, tapi kok ngeliatin sampai ke ruang-ruang yang berikutnya kok kepengen banget gitu, tapi kapan sampai sananya ya gitu. Kalau mengenai Justru, itu yang dianggap doa kusuk dan lain-lain tadi Shirley juga mengungkapkan ya yang tentang tadi bahwa kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin kusyuk antara definisinya orang lain dengan mungkin yang kita anggap itu suatu kedekatan dengan Tuhan mungkin bisa beda-beda. Kayak ada orang yang mungkin itu bisa merasa lebih mengalami Allah dengan doa rosario, devosi, pergi ke tempat-tempat tertentu. Tapi ada juga yang dia lebih senang membaca, lebih senang refleksi, lebih senang nulis. Kan orang mungkin bisa beda-beda ya. Dan ini saya dapat pengalaman itu waktu saya ikut ziarah kemarin itu, bahwa cara kita untuk mengalami Allah itu tidak mungkin sama pada setiap orang. Jadi karena tidak mungkin sama itu ya udah nggak ada masalah sih sebetulnya. Dan bahkan berdoa pun mungkin kita anggap berdoa kadang-kadang ada orang yang berdoa itu harus kusyuk, harus diem, harus di tempat tertentu.
Tapi mungkin doa itu kita wujudkan dalam suatu perbuatan. Dan cara mengalami Allahnya itu juga beda-beda. Yang satu mungkin untuk Ignatius itu dengan cara intelektual, tapi kalau yang Santa Teresa itu beliau melampaui daya-daya jiwa. Dan sebetulnya tidak ada yang salah karena tidak ada satu cara pun yang mungkin akan dapat bisa diterapkan pada setiap orang. Ya mungkin itu yang saya pelajari dari yang kemarin itu. Dan ini malah juga pertama kali saya ketemu sama Romo Eki. Romo Eki juga sudah pernah mengatakan bahwa Tuhan akan menyapa kita secara personal. Itu waktu pertama kali saya ke biara itu, Romo. Terima kasih. Iya, dan memang Teresa kan juga gambarkan. Puri ini satu imaji dia untuk membayangkan tentang keadaan batinnya. Dan jumlah yang dia bisa rumuskan ya ada 7. Di akhir nanti kan Teresa katakan, yang saya gambarkan ini tidak mewakili keadaan jiwa semua orang. Keadaan itu semua orang bisa, bahkan jumlah puring bisa lebih banyak, bisa lebih luas, bisa lebih indah, bisa lebih agung, lebih mulia, dan sebagainya. Tapi yang Santa Teresa mau gambarkan ini adalah semacam, betul bahwa ada hal yang sangat personal, tetapi juga dari nilai-nilai yang personal itu ada hal-hal yang umum juga yang ada. Nah, jadi kekhususan itu selalu ada nilai universalnya juga di dalam. Begitu juga sebaliknya. Di balik hal-hal yang universal itu juga menyimpan hal-hal yang khusus. Nah, maka inilah tugas kita untuk berkaca sebetulnya. Ya. Nah, untuk berkaca, untuk melihat bahwa sesuatu yang belum bisa kita gambarkan secara utuh tentang diri kita, oh ada orang rohani yang kebetulan lebih dulu punya pengalaman, dan inilah saya kira yang lebih praktis, lebih konkret kita lihat, sehingga dari hari ke hari, pertama-tama kita tidak hanya melengkapi isi kepala sekali lagi, tapi juga supaya semakin menghangatkan hati kita untuk melihat dan tidak patah semangat. Kalau seperti Bu Nongki katakan, saya ini seperti berputar 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3 tambah 2 tidak jadi-jadi, tidak jadi 5, malah jadi kurang 1. Dan itulah satu dinamika, itu kesadaran rohani yang ingin kita capai. Nah, Mungkin nambah dikit, saya tuh malah memikiran itu kayak spiritual delight itu kayak dopamin keyboard gitu. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu itu kita merasa senang dan lain-lain, mungkin neurotransmitter kita itu membuncah dan kita merasa bahagia. Dan kadang-kadang mungkin kayak yang tadi Yohanes Salib itu yang Rama Eki cerita, suatu saat itu kalau itu diambil ya nanti tidak ada dopaminnya, rasanya jadi kayak malam gelap. Karena makin lama itu kalau kita kepengen itu terus, pengen itu terus, lama-lama kan kita jadi tidak sensitif lagi. Kalau dapat terus-terusan kan jadi kayaknya kita perlu dimurnikan. Jadinya suatu saat akan diambil itu semua. Kalau misalnya diambil semuanya, apakah kita masih akan mengikuti jalan Tuhan atau enggak? Maksudnya kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau mungkin ya saya anggap bahwa spiritual delight itu bukanlah suatu apa namanya indikator bahwa kita itu pasti mengalami betul-betul sudah ada di jalan itu. Kadang-kadang memang itu suatu hal yang memang diberikan, tapi kita tidak hanya berharap bahwa spiritual delight itu akan diberikan kepada kita. Kayak Bunda Teresa, kemudian juga kayak Teresia Lisieux, itu kan juga seringkali juga mengalami kekeringan-kekeringan. Mungkin nanti kalau istilahnya mungkin kayak jadi indiferensia gitu ya. Jadi ya apapun yang terjadi ya udah wes dilakoni aja. Kayaknya saya tuh malah nganggap oh hidup itu ya udah dilakoni aja wes apa aja wes mau gimana mau gini gitu wes tinggal kita jalan. nah, makanya kalau di apa Thomas A. Kempis mengikuti jejak Kristus, kan penekanannya memang soal mengikuti apa kemanusiaan Kristus ya, tentang perjuangan, usaha, salib, penderitaan. Maka satu ungkapan yang baik sekali, saya itu mudah sekali ingat ungkapan ini. Kadang-kadang kalau saya misalnya semacam terlalu butuh afirmasi dari pelayanan dan sebagainya. Nasihat baik di sana katakan gini, jangan gantungkan harapanmu pada perasaan yang mudah berubah. Nah, tetapi gantungkanlah pada sesuatu yang tidak berubah, dan itu adalah Allah itu. Dan ini memang tidak mudah, tetapi
Saya kira ini satu pegangan ideal untuk kita yang ya mengikuti Tuhan lewat jalan masing-masing ini. Kadang-kadang kita merasa bahwa hari baik, hari buruk itu kan itu stigma yang kita beri karena perasaan kita di hari itu. Itu belum tentu mewakili realitas sesungguhnya. Itulah mengapa jangan menggantungkan sesuatu pada yang mudah berubah. Perasaan itu kan memang fluktuatif ya. Itu kan kalau dalam bahasa yang lanjutan tradisi spiritual katakan perasaan yang mudah berubah itu cara yang Allah pakai membuat kita tidak terikat pada dunia ini. Cie. Mengapa kita tidak pernah benar-benar happy selama di bumi, tidak pernah benar-benar damai seutuhnya, tidak pernah benar-benar rasa puas, tidak pernah benar-benar kenyang sekali makan. Itu kan satu gambaran bahwa oh berarti ada satu yang kekal yang memang kita sedang disiapkan ke sana. Dan itulah keabadian yang dalam bahasa rohani sebut itu. Itu cara-cara sederhana untuk mengingatkan kita. Kadang-kadang kita putus asa, mudah kecewa kan mulai kita semacam digoncang kesadaran. Oh iya benar ya. Nah itulah fase-fase. Nah, memang kalau penjelasan ya ilmu modern mungkin lain lagi. Tetapi tradisi spiritual selalu katakan itu. Bahwa mengapa kita tidak pernah benar-benar happy ya karena kita tidak diciptakan untuk dunia ini, untuk bumi ini. Nah, bumi bukan rumah terakhir kita. Seperti halnya ikan tidak akan bisa hidup di darat karena dia diciptakan untuk air. Elang tidak akan bahagia kalau diikat, selain kalau dia diizinkan terbang karena dia diciptakan untuk menjelajahi angkasa. Begitu juga hidup kita. Tidak akan benar-benar bahagia secara sempurna di sini. Ke dalam bahasa teologi katakan ya visio beatifica. Nah, kebahagiaan sejati itu hanya pada saat kita melihat Allah dari muka ke muka. Kapan itu ya setelah hidup yang hidup ini. Nah, maka bersabar dulu ya sebagiannya kita sudah intipi, sudah cicipi pelan-pelan di sini dan paripurnanya secara lengkapnya nanti di sana. Kapan ya masing-masing menanti waktunya yang kita tidak tahu. Gitu.